Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan sedang asik mengembangkan gerakan pembunuhnya. Lalu kemudian dia mendapatkan surat dari Fen Jinhuang yang menantangnya untuk mengikuti kompetisi penyempurnaan di benua tengah. Lalu, apakah Fang Yuan akan mengambil tantangan itu atau tidak? Mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 153. Dari detail surat yang dikirimkan oleh Feng Jinhuang, Fang Yuan justru mengkhawatirkan sesuatu yang lain, bukan tentang kompetisinya, melainkan itu berkaitan dengan jalur yang dipilih oleh Feng Jinhuang, yaitu jalur penyempurnaan. Fang Yuan ingat bahwa memang Fen Jinhuang di kehidupan sebelumnya itu sempat tertarik dengan jalur penyempurnaan. Namun itu terjadi ketika dia pertama kali menjelajahi alam mimpi. Karena itu sekarang Fang Yuan langsung berasumsi bahwa mungkin saat ini Feng Jinhuang telah menemukan kegunaan dari Gu Sayap Mimpi miliknya, di mana dengan Gu Sayap Mimpi Feng Jinhuang dapat melakukan perjalanan ke alam mimpi dengan bebas. Fang Yuan tahu ini akan terjadi. Namun jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, perjalanan dari Feng Jinhuang ke alam mimpi kali ini terlalu cepat. Ini mungkin akan menjadi masalah yang serius jika tidak segera ditangani. Fang Yuan kembali mengingat kenangan dari kehidupan sebelumnya. Ketika itu, benua tengah adalah pemicu dari perang kelima wilayah. Benua tengah menekan keempat wilayah lainnya sendirian dan berkembang dengan sangat pesat. Baru setelah keempat wilayah bekerja sama, perkembangan dari benua tengah pun mulai mengalami kemacetan bahkan kemunduran. Ketika keempat wilayah itu ingin melakukan serangan balik dan mengalahkan benua tengah, malah ketika itu alam mimpi muncul di dunia. Alam mimpi sangatlah besar, terlebih ini adalah dunia yang ada sejak zaman Renzu. Lalu alam mimpi terus berkembang setiap kali manusia bermimpi. Ketika perang kelima wilayah ini, orang-orang banyak yang bermimpi tentang kedamaian dan kemenangan. Ini menjadi makanan untuk alam mimpi. Sehingga pada akhirnya alam mimpi pun memiliki cukup energi untuk menunjukkan diri ke dunia. Ketika eksistensi dari tanah mimpi terus meningkat, orang-orang mulai menyadari bahwa alam mimpi ini dapat memberikan kekuatan yang besar untuk mereka. Mereka dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu jalur, dan semua itu membuat mereka melupakan tentang penyerangan terhadap benua tengah. Banyak sekte dan klan yang kemudian menutup diri dan fokus untuk membangun pondasi supaya mereka bisa pergi ke alam mimpi. Mereka terus berjuang hari demi hari dan mendapatkan pemahaman dari para senior di masa lalu. Jadi pada akhirnya, perkembangan kekuatan mereka pun meningkat dengan pesat. Pemahaman terhadap sebuah jalur, lalu lahirnya Gu baru dari pemahaman itu, resep Gu yang bermunculan dan juga gerakan pembunuh yang mendominasi, semuanya sesuai dengan kemampuan mereka yang didapatkan dari alam mimpi. Inilah perkembangan kekuatan di tingkat lanjut. Bisa dibilang, setelah kemunculan dari alam mimpi, itu adalah era keemasan untuk para Master Gu. Bahkan banyak manusia fana yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan, mereka juga mengalami kebangkitan karena alam mimpi. Lalu, sejak itu semua orang kemudian fokus untuk bersaing di alam mimpi. Fang Yuan juga mengingat bahwa dulu ada ramalan dari Yi Yan, seorang Gu immortal dari jalur kebijaksanaan. Dia juga merupakan pendiri dari kota Ingmen. Yi Yan itu sering membuat ramalan dalam satu kalimat dan itu sangatlah akurat. Dulu, Yi Yan mengatakan bahwa akan ada 3 era besar yang dipimpin oleh 3 yang mulia.
Era pertama dipimpin oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kemudian, era kedua muncul saat Yang Mulia Abadi Bumi Surga memimpin. Dan era terakhir itu adalah era di mana Yang Mulia Abadi Mimpi Besar akan lahir. Untuk dua orang pertama, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan juga Yang Mulia Iblis Bumi Surga, mereka telah muncul. Dan kini hanya tersisa satu, yaitu Yang Mulia Abadi Mimpi Besar, di mana kemunculannya akan menjadi tanda bahwa dimulainya kejayaan dari alam mimpi. Fang Yuan lalu bergumam, "Di kehidupan sebelumnya, aku akhirnya bisa menjadi penguasa suatu daerah bukan karena aku pengguna jalur darah yang sangat kuat. Namun, karena saat itu kelima wilayah sedang fokus pada alam mimpi. Jadi, dunia nyata menjadi terabaikan dan aku membangun kekuatanku sendiri. Karena memang tidak ada yang mengganggu, maka perkembanganku menjadi sangat pesat. Ketika itu, aku memang fokus ke dunia nyata. Karena meski aku bisa masuk ke alam mimpi, tapi aku sudah tertinggal jauh dari semua orang. Kecuali ketika saat itu aku memiliki Gu Immortal dari jalur mimpi. Maka tentu aku akan bisa mengejar ketertinggalan itu." Inilah yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Dan karena pemikiran ini, di kehidupan sebelumnya Fang Yuan menghimpun kekuatan, lalu kemudian pergi menyerang tanah terberkati Gunung Danghun untuk membunuh Feng Jinhuang. Fang Yuan menginginkan Gu Sayap Mimpi. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan itu hanya bisa menelan pil pahit. Dia hanya bisa menggunakan Gu dari jalur mimpi yang ada di tingkat fana untuk melakukan perjalanan ini. Namun, karena sudah ada banyak orang yang lebih dulu daripada dia, maka Fang Yuan pun tidak mendapatkan penemuan penting apapun. Sementara di sisi lain, Fang Yuan kembali mengolah sektenya sendiri ketika masa itu. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk semua itu. Meski jauh di dalam hati saat itu, Fang Yuan merasa bahwa dia ingin menjelajahi alam mimpi lebih awal. Kini, Fang Yuan kembali teringat pada Feng Jinhuang. Dia berpikir, Feng Jinhuang sepertinya sudah memahami kegunaan dari Gu Sayap Mimpi. Ini jauh lebih awal dari kehidupanku sebelumnya. Apakah ini efek dari aku yang merapas tanah terberkati Gunung Danghun darinya? Kemungkinan ini juga sangat besar, karena di kehidupan sebelumnya, Feng Jinhuang dapat hidup dengan tenang di Gunung Danghun. Dia bahkan bisa melewati kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi hanya dengan bantuan kedua orang tuanya. Karena situasinya yang tidak terlalu sulit, mungkin itu membuat Gu Sayap Mimpi tertidur dan tidak membawa He Feng Yang ke alam mimpi. Namun sekarang berbeda. Feng Jinhuang sebelumnya sangat terpuruk, dan mungkin karena itu yang membuat Gu Sayap Mimpi menunjukkan kemampuannya dan membawa Feng Jinhuang ke alam mimpi. Fang Yuan lalu berkata, "Sekarang, setelah Feng Jinhuang mengetahui kemampuan dari alam mimpi, Sekte Afinitas Roh pasti menjadi sangat waspada. Tentu keadaan ini juga pasti akan mempengaruhi kestabilan sekte kuno lainnya. Lalu, benua tengah akan menghadapi perubahan besar. Sepertinya era dari alam mimpi akan segera tiba. Dan itu semua terjadi karena perbuatanku," kata Fang Yuan yang merasakan urgensi yang hebat pada masalah ini. Alam mimpi memang adalah bidang yang benar-benar baru, berbahaya dan kompleks. Meskipun hanya ada satu jenis sumber daya di dalamnya, namun itu sangatlah menguntungkan. Fang Yuan tidak akan melakukan kesalahan dari kehidupan sebelumnya. Namun untuk saat ini, alam mimpi belum muncul keseluruhan. Hanya sebagian kecil yang telah muncul yang dapat dijelajahi menggunakan Gu Fana. Sementara untuk wilayah yang belum muncul, mereka hanya dapat dieksplorasi menggunakan Gu Immortal dari jalur mimpi. Fang Yuan juga ingat
beberapa Gu Immortal yang memiliki jalur mimpi dan saat ini masih menyembunyikan dirinya. Maka, dia hanya harus membuat persiapan saat ini. Lalu untuk sekarang, Fang Yuan kembali memikirkan surat tantangan dari Feng Jinhuang. Dia kemudian membalas surat itu dan menyetujui tantangannya. Feng Jinhuang memiliki Gu sayap mimpi. Sepertinya karena itu dia menjadi sangat percaya diri. Namun jalur penyempurnaanku sekarang sudah ada di tingkat kuasi Grandmaster. Mengapa aku harus takut pada anak kecil ini? Gumam Fang Yuan. Wajar sih, di part sebelumnya juga dikatakan kalau Feng Jinhuang itu masih ada di tingkat kuasi master. Jarak antara Fang Yuan dan Feng Jinhuang itu terlalu jauh. Kalau begitu aku harus mempersiapkan bahan-bahan untuk acara ini nanti. Gumam Fang Yuan. Fang Yuan sendiri dulu pernah punya pengalaman pada acara ini di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan peringkat yang bagus, dia perlu menyiapkan sejumlah besar material. Setidaknya, dia harus menyiapkan sekitar 500 butir esensi abadi. Sayangnya saat ini Fang Yuan kekurangan uang, maka dia harus mencari uang itu. Sementara untuk satu-satunya jalan yang dimiliki oleh Fang Yuan saat ini adalah dengan mengikuti lelang yang akan dilakukan oleh Qin Bai Sheng. Pada umumnya, pelelangan akan menjadi tempat untuk jual beli barang berharga. Bahkan, di sana juga akan dijual sesuatu yang tidak bisa dijual di toko kuning. Salah satunya itu adalah Gu Immortal. Di sana, Fang Yuan bisa menjual Gu Immortal yang tidak cocok dengan jalur yang sedang ia kembangkan. Contoh salah satunya adalah Gu Immortal dari jalur air, yang mana itu sangat bertentangan dengan jalur kekuatan yang Fang Yuan kembangkan sekarang. Meskipun Fang Yuan bisa menggunakan Gu Immortal dari jalur air, namun dia tidak bisa mengeluarkan potensi tertinggi dari Gu itu. Semua itu terjadi karena ketidakcocokan antara jalur kekuatan yang sedang ia kembangkan dengan jalur air itu sendiri, sehingga kekuatannya pun dilemahkan. Selain itu, masih ada juga transaksi dengan Langya, di mana itu jelas akan membawa keuntungan besar bagi Fang Yuan. Meski sebelumnya Langya menolak permintaan dari Fang Yuan, tapi Fang Yuan sendiri tidak terlihat khawatir sedikit pun. Fang Yuan itu orang yang cerdik. Dia mengenali lawannya dengan sangat baik, termasuk latar belakang dan suasana dari hati lawannya. Mengapa Fang Yuan bisa begitu yakin akan hal ini? Pada umumnya, roh tanah itu akan mencoba berafiliasi dengan Gu Immortal yang lain, sekalipun roh tanah itu bersifat independen. Karena tanpa bantuan dari seorang Gu Immortal, roh tanah tidak akan bisa bertahan selamanya. Karena dia tidak bisa mengurusi semua urusan yang ada di luar tanah terberkati miliknya. Alias, roh tanah tidak akan pernah bisa pergi meninggalkan tanah terberkatinya. Maka, untuk roh tanah yang independen, biasanya dia akan membentuk aliansi dengan Gu Immortal yang lain. Tapi, pada kasus Langya bahkan tidak memiliki cukup koneksi. Jika disebutkan saat ini, orang kepercayaannya itu hanyalah Mo Tansang. Tapi apakah Langya bisa mempercayakan bisnis ini pada Mo Tansang? Rupanya tidak. Bagaimanapun Mo Tansang adalah varian manusia. Bahkan jika dia itu ada di tingkat immortal, namun tetap saja dia akan dihakimi dengan diskriminasi. Jika Mo Tansang pergi menjual tanah itu di pelelangan, maka semua orang akan mencurigainya. Bahkan mungkin akan melakukan investigasi yang berakhir dengan bahaya untuk tanah Langya sendiri. Belum lagi, fakta bahwa Mo Tansang memiliki kedekatan dengan Langya karena faktor peninggalan leluhurnya.
Jadi memang sudah sejak lama leluhur Mo Tansang atau raja-raja Ing sebelumnya yang memiliki hubungan dengan Langya. Saat ini, Mo Tansang memiliki hubungan yang baik dengan Langya bukan karena personality ataupun kemampuannya, melainkan karena hubungan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Karena itu, Mo Tansang tidak bisa dipercaya dalam bisnis ini. Sedangkan saat ini hanya Fang Yuan yang memiliki peluang untuk membantunya. Jadi, meskipun Fang Yuan sebelumnya mengajukan syarat yang tidak masuk akal dan tentu merugikan Langya, semua itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Yuan tahu akan semua ini. Jadi, dia bahkan tidak panik sedikit pun. Dia hanya menunggu waktu sampai Langya luluh dan menghubunginya. Kemudian, setelah memikirkan semua itu, kini Fang Yuan menjalani kehidupannya di sana seperti biasa. Lalu tak terasa setengah bulan pun berlalu dari waktu di dalam tanah terberkati Gunung Danghun. Akhirnya, salah satu dagangan Fang Yuan yang selama ini ia jajakan laku juga. Kali ini yang terjual adalah babi surgawi. Babi surgawi laku dengan barang barter yang adalah warisan dari jalur kebijaksanaan, yang mana jalur ini sudah lama diidam-idamkan oleh Fang Yuan. Setelah menyelesaikan transaksi itu, Fang Yuan segera memeriksa warisannya, dan warisan itu diberi nama Gu Pikiran Jahat. Fang Yuan menjadi sangat antusias dan langsung melakukan penyempurnaan seorang diri. Setelah seharian penuh dia melakukan penyempurnaan, Fang Yuan akhirnya menyelesaikan Gu Pikiran Jahat peringkat 5. Lalu, saat Fang Yuan mengaktifkan Gu ini, segera pikiran jahat muncul satu demi satu di dalam benaknya. Segera, Fang Yuan merasakan pikirannya menjadi lebih cepat daripada biasanya. Terlebih, saat Fang Yuan memikirkan hal-hal yang jahat, seperti perampokan, pengkhianatan, berkomplot untuk menggulingkan kekuasaan, ataupun yang lainnya. Ini adalah efek percepatan pikiran dari Gu Pikiran Jahat, di mana akan semakin meningkatkan efeknya kalau yang dipikirkan hal-hal yang jahat. Ini jelas akan berguna untuk Fang Yuan di masa depan. Tapi saat ini, sejujurnya fungsi yang sangat dibutuhkan oleh Fang Yuan adalah kemampuan untuk melakukan multitasking. Dengan kemampuan ini, bahkan jika Fang Yuan ingin menyimpulkan resep sisa dari Gu Immortal, itu akan jauh lebih mudah. Kalau sebelumnya Fang Yuan itu menggunakan cahaya kebijaksanaan dan ditambah dengan kemampuan dari Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai, kali ini Fang Yuan bisa menggunakan Gu Pikiran Jahat ini sebagai pengganti dari Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai. Bagaimanapun, menggunakan Gu Pikiran Jahat ini jauh lebih efektif jika dibandingkan Fang Yuan menggunakan Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai. Pertama, Gu Pikiran Jahat itu hanyalah Gu Fana yang tidak menghabiskan banyak esensi abadi. Jadi Fang Yuan bisa menghemat jumlah esensi abadi miliknya. Kedua, Gu Pikiran Jahat itu memiliki satu kelemahan, yaitu pikiran jahat dapat rusak setelah mencapai batas tertentu, ya seperti Gu pada umumnya. Maka untuk mengatasi ini, Fang Yuan memerlukan Gu Pikiran Jahat dalam jumlah banyak, sehingga dia dapat menggantinya jika pikiran jahat itu rusak. Ini mungkin terdengar seperti kekurangan daripada kelebihan, tapi jujur malah ini adalah kelebihannya, bahwa Gu Pikiran Jahat itu adalah Gu Fana. Jadi Fang Yuan bisa membuatnya dalam jumlah besar dan memobilisasi manusia berbulu untuk proses pembuatannya. Lalu dari segi bahan, jelas ini jauh lebih murah. Fang Yuan juga tidak perlu memikirkan lagi makanan untuk Gu Kegembiraan Gunung dan Sungai dalam waktu dekat. Selama dia tidak digunakan, maka Fang Yuan bisa membuat Gu itu tertidur
dan menghemat pengeluaran untuk memberi makannya. Karena itu, sekarang Fang Yuan langsung membuat pengaturan, di mana dia sudah membangun gua baru untuk para manusia berbulu yang baru. Fang Yuan telah menghabiskan beberapa puluh butir esensi abadi untuk membeli beberapa puluh manusia berbulu. Kemudian, Fang Yuan mengatur mereka semua dan mulai melakukan pemurnian gu pikiran jahat. Semuanya berjalan lancar. Lalu untuk periode berikutnya, Fang Yuan kembali mendapatkan barter untuk penjualan mayat binatang buas kuno. Kali ini dia mendapatkan sepasang sayap kelelawar yang kedua. Dan dia juga mendapatkan beberapa puluh esensi abadi. Fang Yuan kembali menyempurnakan sayap kelelawar yang kokoh miliknya. Dan dia terus meningkatkan produksi dari gu nyali. Fang Yuan tahu kebutuhannya akan terus meningkat. Maka dia harus meningkatkan produksi dari gu nyali agar itu segera mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sampai setelah 6 bulan dari waktu di dalam tanah terberkati Gunung Danghun, akhirnya berita yang Fang Yuan tunggu-tunggu datang juga. Ini adalah pesan yang dikirimkan oleh Lang Ya. "Sialan, baiklah, kau menang. Aku setuju dengan syarat yang kau berikan sebelumnya. Kita akan bagi keuntungannya 4/6. Kata Lang Ya dalam surat itu dengan penuh amarah. Melihat ini, Fang Yuan pun menyeringai. Dia tahu bahwa semua ini akan terjadi. Fang Yuan memang pandai mengatur batas yang ia berikan. Andai saja sebelumnya Fang Yuan menaikkan lagi penawarannya, Lang Ya pasti akan marah dan tidak akan pernah lagi melakukan kerjasama dengan Fang Yuan. Tapi karena dia melakukan penilaian yang baik berdasarkan temperamen dari Lang Ya, Fang Yuan akhirnya dapat mendominasi Lang Ya. Karena itu, sekarang Fang Yuan mendapatkan bisnis ini. Maka langkah berikutnya yang harus Fang Yuan lakukan adalah pergi ke tempat Qin Bai Sheng. Tapi, bagaimana cara dia untuk pergi ke sana? Tenang saja, yang penting ada orang dalam. Fang Yuan memang sudah menyiapkan semuanya. Dia lalu mengirimkan surat menggunakan gu perspektif gerak. Sekarang kita akan berpindah. Kita ada di gua surga Baisu, gua surga milik Qin Bai Sheng. Di sana terlihat dua orang yang sedang bicara. Mereka tidak lain adalah Qin Bai Sheng dan juga Peri Lisan. Memang untuk melakukan pelelangan besar, tentu saja Qin Bai Sheng membutuhkan bantuan dari Peri Lisan untuk mengendalikan para pesertanya. Kalau tidak, maka bisa saja terjadi kekacauan selama pelelangan. Dan kalau kekacauan itu terjadi di dalam gua surga miliknya, tentu itu hanya akan mendatangkan kerugian untuk dirinya sendiri. Lalu di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Peri Lisan merasakan getaran di dalam aperturnya. Dia tahu itu adalah gu perspektif gerak. Peri Lisan lalu melihatnya dan cukup terkejut ketika membaca isinya. Lalu Peri Lisan kemudian berkata pada Qin Bai Sheng, "Tuan Qin, ada yang ingin kuperkenalkan padamu." Qin Bai Sheng agak terkejut. "Siapa?" Kemudian Fang Yuan keluar dari dalam apertur milik Peri Lisan. Dia berdiri dan melihat Qin Bai Sheng sambil memberi salam. "Tuan Qin, namamu sudah lama saya dengar. Saya sungguh menghormati Anda." Qin Bai Sheng melihat Fang Yuan. Dia tahu bahwa Fang Yuan adalah seorang zombie immortal peringkat 6. Sesungguhnya dengan kemampuannya saat ini, zombie peringkat 6 itu tidak memiliki nilai di matanya. Tapi karena yang membawa Fang Yuan itu adalah Peri Lisan, Qin Bai Sheng tidak terlihat sombong sedikit pun. Malah dia berkata dengan tenang, "Aku sungguh merasa tersanjung akan pujianmu. Lalu siapakah gerangan junior ini?" Fang Yuan lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Sa Huang. Saya datang karena ada satu transaksi besar yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Qin."
Transaksi besar? Apa itu? Qin Baisheng dan Li San tampak keheranan. Lalu Fang Yuan berkata, "Saya datang atas perintah tuan saya. Tuan telah mendengar adanya pelelangan ini, jadi dia ingin saya mewakilinya untuk menjual tanah terberkati." Perkataan ini sungguh mengejutkan keduanya. Bagaimanapun, tanah terberkati itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Maka ini jelas adalah transaksi yang sangat besar. Pada umumnya, seorang masterku peringkat 6 tidak mungkin bisa menjual tanah terberkati, kecuali kalau ada orang kuat di belakangnya. Qin Baisheng sendiri mulai memikirkan ulang tentang masalah ini. Dia sendiri tahu bahwa ada 5 masterku immortal peringkat 8 di dataran utara. Namun selain mereka, ada juga yang mengatakan kalau ada beberapa monster tua yang masih hidup dan bersembunyi di dalam kegelapan. Bahkan, sosok mereka tidak diketahui oleh publik. Sekarang dari sudut pandang Qin Baisheng, jika salah satu dari sosok itu yang berada di belakang Fang Yuan, maka Qin Baisheng tidak boleh bersikap arogan pada Fang Yuan. Di mata Qin Baisheng, Fang Yuan mungkin bukanlah ancaman, tapi sesungguhnya apa yang ada di belakangnya itu mungkin akan membuatnya kerepotan. Dia paham benar bahwa saat ini Fang Yuan hanyalah alat yang dipakai untuk melakukan transaksi ini. Setelah memikirkan semua itu, Qin Baisheng tersenyum dan dia kemudian berkata dengan jauh lebih lembut, "Ini sungguh adalah transaksi yang besar, saudaraku. Karena kamu telah menilai tinggi aku dan percaya pada pelelangan ini, tidak mungkin aku akan menolak permintaanmu." "Terima kasih banyak Tuan Qin. Anda memang sungguh bijak," kata Fang Yuan sambil tersenyum lebar. "Tenang saja. Ini juga keuntungan untuk pelelanganku. Dengan kehadiran dari tanah terberkati, maka itu akan meningkatkan klimaks dari pelelanganku. Sekarang, aku bahkan yakin bahwa pelelangan ini akan menjadi pelelangan terbesar selama beberapa ratus tahun terakhir di dataran utara. Siapa yang bisa menyaingi pelelangan ini?" Qin Baisheng tertawa lepas. Dia kemudian menepuk pundak Fang Yuan dan merangkulnya. Saat ini, Qin Baisheng menjadi jauh lebih santai. Dia berkata, "Hei saudaraku, aku bukan dari golongan patriarki. Aku hidup dengan bebas dan tidak terkekang aturan. Maka, jika kau memanggilku tuan, rasanya itu kurang nyaman. Kau bisa memanggilku kakak. Kita bisa lebih santai. Tidak perlu terlalu formal, ya kan?" Mendengar ini, Fang Yuan pun tertawa. Bagaimanapun menolak perkataan dari seorang senior itu juga tidak benar. Maka untuk menunjukkan rasa hormatnya, Fang Yuan pun berkata, "Kakak memang benar, dan jika memang ini adalah keinginanmu, maka mulai sekarang aku akan memanggilmu Kak Qin." "Hahaha, bagus sekali. Memang harus begitu, adik Sa," kata Qin Baisheng sambil tertawa. Dari samping Perilisan menyipitkan matanya sambil tersenyum. "Kalian berdua sungguh benar-benar cepat akrab. Aku sampai penasaran. Jangan-jangan kalian berdua ini sebenarnya adalah saudara yang terpisah sejak lama." "Hahaha, saudari Li San berlebihan. Aku sungguh merasa malu," kata Fang Yuan. Namun Qin Baisheng kini tampak penuh semangat. Sebenarnya dia tampak menyembunyikan sesuatu dan kemudian dia mengungkapkan niatnya. "Perilisan memang luar biasa. Meski kami memang tidak memiliki hubungan darah, tapi aku pun merasa kedekatan pada adik Sa. Jadi bagaimana kalau begini saja? Kita gunakan sumpah laut dari Perilisan untuk membangun hubungan persaudaraan yang sesungguhnya. Tentu, aku pasti akan membantu keperluan adik Sa di masa depan. Inilah guna dari keluarga." Ya, ini
memang bagian dari pemikiran licik Qin Baiseng setelah mengingat keberadaan dari lisan. Sementara Pri Lisan pun terkejut karena dia tidak menyangka kalau Qin Baiseng mau membangun hubungan persaudaraan dengan Fang Yuan saat pertama kali bertemu. Sayangnya, Fang Yuan segera menolak. "Maafkan aku, Kak Qin. Aku tidak pantas untuk itu. Jadi, mari lupakan saja ini." "Oh, apanya yang tidak pantas? Kau dan aku memiliki karakter yang sama. Aku tidak peduli dengan status ataupun latar belakangmu. Kita berdua cocok, jadi mari menjadi saudara sejati, adik Sa," kata Qin Baiseng tanpa ragu. Sayangnya Fang Yuan tahu bahwa ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Jika mereka sungguh membentuk sumpah laut, Fang Yuan tidak akan pernah bisa lepas. Karena Qin Baiseng pasti akan meminta syarat untuk tidak boleh berbohong satu sama lain. Jika dia melakukan itu, maka penyamarannya pasti akan terbongkar. Karena itu, Fang Yuan harus menghindar. Fang Yuan berkata, "Sejujurnya aku pun merasa sangat cocok dengan Kak Qin. Tapi aku ini hanyalah anak kecil bawahan dari tuanku. Aku sungguh tidak bisa memutuskan semua ini sendiri. Aku tidak seperti Kak Qin ataupun Pri Lisan yang bebas. Bukan aku tidak mau, tapi aku tidak bisa." Mendengar ini, Qin Baiseng agak kecewa. Tapi pada akhirnya dia pun mengerti posisi dari Fang Yuan dan tidak bisa memaksanya. Lalu setelah itu, Qin Baiseng masih memiliki urusan yang harus ia selesaikan. Akhirnya, mereka pun berpisah di sana. Fang Yuan keluar dari gua surga. Lalu, apakah Fang Yuan akan kembali ke Gunung Danghun? Rupanya tidak. Setelah keluar, Fang Yuan lalu melanjutkan perjalanannya. Saat ini masih ada waktu sebelum pelelangan, dan dia juga sudah mengamankan tiket untuk melakukan pelelangan itu. Maka, sekarang tujuan Fang Yuan berikutnya adalah melaksanakan rencana yang sudah lama tertunda. Fang Yuan sekarang pergi menuju sebuah tempat yang bernama Gunung Kumu. Dalam perjalanannya kali ini, Fang Yuan kembali mereview kondisi kehidupan sekarang dengan kehidupan sebelumnya. Fang Yuan kini menemukan ada banyak hal yang telah berubah karena semua tindakannya. Tentu, semakin banyak perubahan, akan ada semakin banyak informasi yang tidak akurat. Kalau begitu, Fang Yuan harus lebih berhati-hati. Dan saat ini, rencananya adalah dengan bergabung aliansi zombie dataran utara, guna untuk mencari cara mengembalikan dirinya menjadi manusia. Singkat cerita, Fang Yuan sampailah di Gunung Kumu. Gunung Kumu. Tempat ini sebenarnya kurang cocok kalau disebut gunung, karena tempat ini sebenarnya adalah sebuah pohon besar yang sudah mati dan tingginya sampai menembus awan. Nama pohon ini adalah pohon kayu tanah tua. Pohon ini memiliki umur yang panjang dan bisa lebih dari 1 juta tahun. Pohon ini sudah ada sejak era Yang Mulia Iblis Liar sampai setelah kemunculan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Pohon ini masih hidup. Dulu ketika pohon ini masih hidup, daunnya subur dan menutupi semua wilayah ini seperti payung. Tempat ini dulu sangatlah hidup. Bahkan tempat ini juga menjadi base camp dari kekuatan terkuat yang dimiliki oleh dataran utara. Namun sekarang pohon ini sudah mati. Dia sudah ditinggalkan oleh semua orang. Tapi meski begitu, bukan berarti tempat ini tidak berharga sama sekali. Maka kekuatan yang lebih kecil kini mengambil alih tempat ini. Nah, kekuatan yang menjaga pohon ini itu adalah aliansi zombie dari dataran utara. Sebelumnya, Fang Yuan bisa mengetahui segala sesuatu tentang tempat ini. Itu semua berkat Pri Lisan yang memberikan informasinya. Sekarang, Fang Yuan sudah mendapatkan gambaran kasar dari tempat ini.
Meskipun di kehidupan sebelumnya Fang Yuan belum pernah ke tempat ini, dia masih tahu seluk-beluknya. Sekarang Fang Yuan berdiri di depan pohon besar itu dan berseru, "Apakah Tuan Kota Guye ada di sini? Aku Sa Huang datang untuk berkunjung." Mendengar suara dari Fang Yuan, sebuah suara bergema di dalam pohon itu. Dengan penuh amarah suara itu berkata, "Untuk apa kalian datang lagi, bajingan? Apakah menurutmu aku Guye ini mudah untuk ditindas?" Setelah itu, Guye akhirnya muncul di hadapan Fang Yuan. Dia kali ini tampak dipenuhi dengan amarah. Guye melihat keluar. Dia mencari sumber suara yang tadi memanggilnya. Namun wajahnya seketika berubah ketika melihat Fang Yuan. "Apa kau yang memanggilku tadi?" tanya Guye. "Benar Tuan, saya Sa Huang. Baru-baru ini saya berubah menjadi zombie abadi karena tidak punya banyak pilihan. Sekarang, saya ingin bergabung dengan aliansi zombie dataran utara, dan karena itu saya datang untuk meminta rekomendasi. Apakah Tuan Guye mau memberi saya rekomendasi?" tanya Fang Yuan sambil memberi hormat. Ekspresi dari Guye yang sebelumnya marah, kini berubah dan terlihat tersenyum ramah. Kupikir kamu adalah para bajingan yang sebelumnya datang. Sudah, ayo masuk, kita ada di kapal yang sama. Jadi, ayo bicara santai di dalam." Kemudian akhirnya mereka berdua pun masuk, dan di sana terlihat sebuah kota besar yang sudah mati. Kota ini sudah mati dan tidak ada yang tersisa lagi. Bahkan gelarku sebagai tuan kota ini itu hanyalah hiasan. Sejujurnya, jika bukan karena tempat ini masih menghasilkan esensi layu, aliansi bahkan tidak akan mau merawatnya, kata Guye sambil menceritakan sekilas tentang tempat itu. Mendengar ini Fang Yuan pun mengangguk. Kemudian Guye melanjutkan ceritanya. Andai saja dulu aku tahu kalau tempat ini sangat tandus, aku tidak akan mau menerima misi di sini. Tahun-tahun kelewati dengan begitu menyedihkan. Untungnya, misiku sekarang hampir selesai. Junior, belajarlah dariku. Nanti jika kamu memasuki aliansi zombie, jangan mau kau ditempatkan di sini, kata Guye sambil tertawa. Lalu, mereka kembali melanjutkan cerita. Namun di tengah perbincangan itu, dari luar kemudian terdengar suara teriakan. "Guye, keluar! Kami datang untuk berbisnis denganmu." Ekspresi Guye menjadi suram. Sialan, mereka datang lagi. Junior, tunggulah di sini. Aku akan segera mengurus mereka. Tidak senior, biarkan aku ikut menemanimu, kata Fang Yuan. Lalu melihat ketulusan yang dipancarkan oleh mata Fang Yuan, mereka berdua pun akhirnya pergi bersama. Di luar, mereka melihat ada dua orang Gu Immortal peringkat 6. Mereka kini berdiri dengan penuh kesombongan. Tiandu, salah satu di antara dua orang itu, dia berkata, "Aku tidak ingin bicara panjang lebar. Kau memiliki esensi layu dan aku mau membelinya. Aku mau membeli 150 kg esensi layu dengan satu esensi abadi." Bajingan! Jika kau ingin 150 kg dengan satu esensi abadi, kenapa kau tidak sekalian merampokku saja? Kata Guye yang merasa kesal. Kami bisa saja merampok jika kami mau. Tapi mengingat kau adalah teman dari Dewa Surgawi, aku tidak ingin merepotkannya, kata Tiandu. Ini adalah masalah yang merepotkan. Guye bisa saja bertarung. Dia juga mungkin tidak akan kalah dengan bantuan dari Fang Yuan. Tapi, jika itu sampai terjadi, dia sendirilah yang akan rugi. Katakan pada pertarungan kali ini Guye menang dan mengusir orang-orang ini. Tapi untuk melakukannya,
Guye jelas membutuhkan beberapa esensi abadi. Bahkan mungkin dia harus menghabiskan seluruh esensi abadi miliknya. Sementara di sisi lain, kedua Master Gu itu hidup. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka masih bisa menghasilkan esensi abadi dari apertur miliknya. Sementara Guye tidak bisa. Aperturnya sudah mati. Dia tidak bisa mendapatkan esensi abadi. Karena itu, jika sampai terjadi pertarungan kedua, Guye pasti akan kalah. Ini memang adalah pilihan yang sulit, dan inilah hal kejam yang harus dihadapi oleh para Master Gu Immortal yang berubah menjadi zombie. Sementara Fang Yuan yang mencoba memahami situasinya, dia bertanya, "Saudara Gu, siapa mereka? Mengapa tuntutan mereka tidak masuk akal? Lalu, kenapa aliansi zombie tidak ikut campur di sini?" Melihat Fang Yuan, Guye tampak ragu. Dia menghela nafas panjang lalu berkata, "Aliansi zombie bisa saja ikut campur, tapi aku yang tidak mampu menanggungnya." Andai saja ada pemimpin. Tapi, sudahlah, lupakan. Kau akan mempelajarinya nanti setelah kau bergabung dengan aliansi zombie. Begitukah? Fang Yuan tampak sedikit kecewa. Lalu setelah itu, pada akhirnya Guye pun menyerah. Dia lalu menyerahkan 150 kg esensi layu sesuai dengan tuntutan, dengan hanya dibayarkan 1 esensi abadi. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, kedua Gu Immortal itu pun akhirnya pergi. Melihat Guye yang sedih, Fang Yuan bertanya, "Saudara Gu, bolehkah aku bertanya, apakah ini sudah sering terjadi?" Mendengar ini, Guye menghela nafas. Tidak terlalu banyak. Tapi, karena sekarang sudah semakin dekat dengan pelelangan Qin Bai Sheng, beberapa orang yang tidak tahu malu ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tapi ini tindakan yang tidak bermoral, kata Fang Yuan yang pura-pura marah. Guye sendiri tampak sedih, lalu kemudian melihat esensi abadi yang ada di tangannya. Memang begitulah kehidupan menjadi seorang zombie. Setidaknya batu ini dapat menutupi sedikit penghinaan itu. Tapi dari tindakan mereka, kita tahu bahwa setidaknya mereka masih memberi wajah pada aliansi zombie yang ada di belakang kita. Setelah mengatakan itu, Guye tertawa pahit. Dia benar-benar tidak berdaya kali ini. Tapi dia ingat bahwa Fang Yuan baru mau bergabung dengan aliansi zombie. Lalu dia menepuk bahu Fang Yuan dan berkata, "Saudara Sa, kamu telah mencapai titik ini. Kamu tidak bisa kembali sekarang. Apertur kita sudah mati. Maka sesungguhnya kita itu tidak ada bedanya dengan Master Gu yang sekarat. Bagi kita, sumber daya eksternal itu jauh lebih berharga daripada mereka yang masih hidup. Karena itu, kamu juga akan menemukan bahwa kamu bisa menggunakan beberapa orang untuk menjagamu selama kamu bisa membayar mereka." Membayar? Fang Yuan pura-pura tidak paham. Ya, jika kamu ingin menyewa atau membayar zombie abadi peringkat 6, kamu setidaknya membutuhkan 2 esensi abadi. Kalau kamu ingin menyewa zombie peringkat 7, maka kamu harus menyiapkan 20 esensi abadi. Tapi kamu harus ingat bahwa itu adalah bayaran bersih mereka. Untuk jumlah esensi abadi yang mereka keluarkan selama pertarungan, kamu juga harus menanggungnya sendiri. Mendengar ini, Fang Yuan terlihat seperti tercerahkan. Dia lalu berkata, "Saudaraku, terima kasih telah memberiku beberapa pemahaman baru." Guye menggelengkan kepala dan berkata, "Bahkan tanpa kukatakan pun, kamu akan memahaminya sendiri. Jadi, tidak perlu berterima kasih. Sekarang ayo pergi, aku akan membawamu ke markas aliansi zombie." Mereka lalu kembali ke dalam pohon. Mereka menuju ke pusat kota di mana di sana ada sebuah formasi besar. Guye dan Fang Yuan berdiri di tengah-tengah formasi itu.
Lalu Guye berseru, "Bangkitlah!" Dia kemudian mengaktifkan formasi itu dan menyuntikkan Primevalescence. Lalu pilar cahaya terbentuk, dan di saat berikutnya, mereka kemudian berpindah dari tempat itu. Kali ini, mereka berpindah lebih dari 100.000 li dari Gunung Kumu. Tempat inilah yang menjadi tujuan mereka, kota aliran kegelapan, markas besar dari aliansi zombie dataran utara. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita cari tahu di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini, see you again di next video dan bye.